Salam sejahtera, senang sekali lagi boleh berjumpa dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sahabat bersama dengan saudara-saudari sekalian. Mari kita awali dengan berdoa bersama. Bapa kami di surga, kami rindu untuk belajar firman-Mu, khususnya untuk pelajaran Sekolah Sahabat. Berkatilah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami persembahkan doa ini. Amin. Nah, pelajaran Sekolah Sahabat kita pada saat ini berjudul Alasan-alasan untuk menghindari misi. Nah, firman Tuhan terdapat dalam Yunus pasal 1 sampai dengan pasalnya yang keempat. Tidak semua orang yang dipanggil untuk melakukan misi Tuhan patuh seperti Abraham. Nah, ada pelajaran yang penting, pengalaman yang dapat kita lihat dari seorang yang bernama Yunus. Di dalam Yunus pasal 1 sampai dengan pasalnya yang keempat. Nah, panggilan Tuhan kepada Yunus bin Amittai agar dia boleh dapat berseru kepada orang Nineve karena kejahatan mereka telah sampai kepada Tuhan dalam Yunus 1 ayat 1 dan juga ayat 2. Tetapi ada alasan-alasan yang dibuat oleh Yunus. Mari kita lihat. Ada kesempatan yang diberikan kepada Yunus untuk menyampaikan kebenaran, tetapi peluang penting ini terlewatkan, yaitu ketika terjadi peristiwa di kapal yang dinaiki oleh Yunus untuk melarikan diri dari Tuhan. Saat badai terjadi, nah Yunus dikelilingi oleh para pelaut yang menyembah dewa-dewa yang lain. Namun selama badai, para pelaut memohon kepada Yunus untuk berdoa kepada Allah dengan harapan akan membawa perubahan. Dalam Yunus 1 ayatnya yang ke-6. Tapi Yunus tidak pernah berdoa. Solusi Yunus adalah dia mau melakukan bunuh diri dengan bantuan mereka. Yunus 1 ayatnya yang ke-12. Pada tahap ini, Yunus tidak tahu bahwa seekor ikan yang besar menyelamatkan nyawanya. Jadi dia meminta para pelaut untuk membuangnya ke laut hingga mati. Para pelaut yang memiliki hati yang lebih berbelas kasih daripada Yunus pada awalnya menolak. Tapi pada akhirnya mereka tidak punya pilihan lain. Yunus 1 ayatnya yang ke-13. Badai pun berhenti ketika Yunus terlempar ke laut. Akibatnya para pelaut memiliki rasa hormat yang baru ditemukan kepada Allahnya Yunus. Itu pada kesempatan yang pertama. Kemudian pada kesempatan yang kedua, setelah Yunus dimuntahkan oleh ikan ke daratan, dia berkhotbah di Nineve. Dan ternyata orang-orang menerima pekabaran Yunus dan bertobat. Orang-orang Nineve bertobat. Tetapi Yunus tidak bisa dicari dimanapun. Sebaliknya dia mendaki bukit terdekat, berharap melihat kehancuran daripada kota Nineve. Yunus pasal 4 ayat 5. Ketika hal itu gagal terjadi, nah Yunus marah kepada Tuhan. Yunus 4 ayat 1. Yunus mengungkapkan alasan sebenarnya untuk menghindari misi Allah. Yunus berkata kepada Allah bahwa dia tahu Allah adalah pribadi yang penuh kasih dan penyayang. Dan dengan demikian kemungkinan besar akan mengampuni orang-orang Nineve. Yunus 4 ayat 2. Nah, sadar akan kebenaran Alkitab ini, Yunus tidak ingin pergi melakukan misi kepada orang-orang yang tidak disukainya, karena dia tidak ingin mereka mengalami akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Nah, pertanyaan langsung Allah bertanya juga kepada Yunus, mengapa kamu tidak bisa mengasihi orang lain seperti yang aku lakukan? Yunus menolak untuk mengasihi musuhnya. Dia berada di luar kota ketika dia seharusnya berada di dalam kota tersebut atau membantu penduduk Nineve mengambil langkah selanjutnya dalam hubungan mereka dengan Tuhan. Penolakan Yunus berubah menjadi kesempatan yang hilang. Nah, saudara-saudara, seringkali hal ini juga yang menghalangi kita. Apa yang menjadi bagian Yunus menjadi bagian kita, yaitu perasaan sukuisme, rasisme, dan prasangka-prasangka buruk. Ini seringkali menghalangi pelayanan kita untuk melakukan misi Tuhan. Dan ini akan menuntun kepada rasa takut, atau juga yang kedua, pandangan yang salah, bahwa kita berpikir kita yang harus selamat, mereka orang jahat tidak perlu diselamatkan, ataupun di dalam menjalankan misi ini ada perasaan tidak nyaman karena harus berkorban waktu, materi, dan segalanya. Bahkan terlebih khusus yang menghalangi kita untuk melaksanakan misi ini adalah kebencian kita yang mendalam kepada orang-orang lain. Padahal kepada kita panggilan untuk melaksanakan misi diberikan kepada kita untuk dilaksanakan karena Allah sedang mencari seorang yang suka atau relawan yang memiliki kemauan. Kita bisa menjawab panggilan Tuhan ini dengan berserah kepada pimpinan Tuhan, mendengar suaranya, dan kemudian memilih untuk taat terhadap apa saja yang Dia sampaikan kepada kita.
Firman Tuhan berkata, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapa yang akan kuutus dan siapa yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, inilah aku, utuslah aku. Yesaya 6 ayatnya yang ke-8. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.